Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakir Balfaiz dengan NIM 2401020035 ingin mempresentasikan tugas akhir saya dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Dasar. Di sini, di tugas akhir ini saya harus mampu menjelaskan kemampuan saya berdasarkan rubrik ini dari 1 sampai 14 dan juga dapat memenuhi instruksi yang diberikan dari kasus yang diberikan ini. Di mana di kriteria ini yang pertama, saya harus mampu menalar kasus yang diberikan, membuatkan pseudocode, penyelesaian, dan mengevaluasi hasil kerjanya. Dan juga kriteria capaian yang kedua yaitu mampu menalar kasus yang diberikan, membuatkan flowchart penyelesaian, dan mengevaluasi hasil kerjanya. Di mana saya akan membuat pseudocode dan juga flowchartnya ini dari kasus yang ini. Saya bacakan dulu kasusnya, yaitu Pak Tono memiliki pekerjaan pemindahan barang kantor dari gedung A ke gedung B. Pak Tono memiliki fasilitas alat pembawa barang sebanyak 2 buah dengan spesifikasi yang berbeda. Pembawa pertama bisa membawa 2 barang besar sekaligus, tetapi pengoperasiannya sangat berat. Sedangkan pembawa kedua hanya bisa membawa 5 barang kecil sekaligus dan pengoperasiannya ringan. Pak Tono harus memindahkan 10 barang besar dan 15 barang kecil. Di sisi lain, pembawa kedua dapat membawa 1 barang besar dan pembawa pertama dapat membawa 6 barang kecil. Dalam satu waktu, Pak Tono hanya bisa mengoperasikan 1 pembawa, sehingga Pak Tono harus menghitung beban untuk memindahkan seluruh barang tersebut. Anda diminta Pak Tono untuk membuat program untuk mencari kombinasi pekerjaan yang tidak banyak berulang dan membuang tenaga. Jadi inti dari kasus ini adalah saya harus membuat sebuah program yang efisien untuk Pak Tono dalam mengangkut 10 barang besar dan juga 15 barang kecil menggunakan 2 buah alat pembawa yang memiliki kapasitas yang berbeda. Lalu di sini di instruksi yang pertama, buat dan jelaskan pseudocode dan flowchart untuk memenuhi kriteria 1 dan juga kedua. Baiklah, kita langsung saja masuk ke flowchart dan juga pseudocode-nya. Baik, setelah tadi kita menjelaskan mengenai pseudocode, selanjutnya adalah mengenai flowchart dari kasus Pak Tono sesuai dengan instruksi pertama dan juga kriteria kedua tadi. Saya harus mampu menjelaskan flowchart dari kasus Pak Tono tersebut. Sebelum kita menjelaskan atau masuk ke flowchart kasus Pak Tono, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan yang namanya flowchart. Jadi, flowchart itu merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu alur proses atau langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah atau dalam hal ini dalam menyelesaikan penyusunan pemrograman atau program tertentu secara visual. Jadi visual yang digunakan di flowchart ini itu dalam bentuk simbol-simbol ya, yang dimana simbol-simbol tersebut tentunya pasti memiliki arti-arti tersendiri. Dimulai dari ini, oval ini yang biasanya digunakan untuk menunjukkan permulaan dan juga akhir. Lalu ada persegi panjang yang digunakan untuk menunjukkan aktivitas atau langkah-langkah tertentu. Lalu ada juga selanjutnya ada jajar genjang atau paralelogram ini yang digunakan untuk menunjukkan input maupun output dari program tertentu. Lalu ada belah ketupat yang digunakan untuk menunjukkan titik di mana program tersebut berusaha untuk mengambil keputusan. Lalu yang terakhir ada panah, yang ini panah, yang ini juga panah, yaitu untuk menunjukkan arah aliran dari tiap-tiap langkah dan juga sebagai penghubung antar simbol. Seperti bisa kita lihat di sini, yaitu simbol ovalnya itu bisa dihubungkan dengan deklarasi barang itu berkat garis ini. Kenapa sih flowchart ini sangat dibutuhkan?
Karena dengan adanya flowchart sebelum kita membuat pemrograman itu tentu saja bisa membantu kita dalam memahami langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam membuat program tersebut. Tentu saja flowchart ini juga bisa membantu kita dalam memahami logika dan juga algoritma dari pemrograman kita secara lebih baik. Karena flowchart ini berbentuk visual, berbeda dengan pseudocode yang berbentuk teks yang deskriptif, itu akan lebih sulit untuk dimengerti kalau dibandingkan dengan flowchart ini. Selanjutnya, mari kita akan bahas mengenai flowchart yang saya buat mengenai kasus Pak Tono ini. Dimana di sini flowchartnya dimulai, lalu di sini program tersebut akan mendeklarasikan barang dan juga kapasitas, dimana saya akan menginputkan jumlah barang yang harus diangkut dan juga kapasitas dari masing-masing pembawa. Selanjutnya, program tersebut akan melakukan proses untuk pemindahan barang besar. Setelah proses tersebut akan diambil keputusan apakah barang tersebut lebih besar daripada 0, apakah barang besar tersebut lebih besar daripada 0. Apabila iya, maka perjalanannya akan bertambah. Dan juga apabila perjalanan bertambah ini, maka akan diambil keputusan lagi, yaitu apakah barang besar tersebut lebih besar atau lebih besar sama dengan kapasitas 1. Apabila true, maka barang besar tersebut akan dikurangi dengan kapasitas 1. Lalu pembawa 1 akan memindahkan barang besar dan kemudian selesai. Apabila keputusan yang tadi itu bernilai salah, maka akan ada pengambilan keputusan lagi. Apakah barang besar tersebut lebih besar sama dengan kapasitas 2? Jika benar, maka barang besar tersebut akan dikurangi dengan kapasitas 2, atau barang besar tersebut akan dibawa dengan pembawa 2. Lalu akan muncul output pembawa 1 memindahkan barang besar. Lalu apabila salah, akan memunculkan output pembawa 2 membawa sisa barang besar, kemudian selesai. Kita kembali lagi ke atas, yang tadi apakah barang besarnya itu lebih dari 0? Kan tadi sudah kita bahas yang benarnya. Jika yang salahnya, maka program tersebut akan memproses pemindahan barang kecil. Kenapa pemindahan barang kecilnya diletak di false? Karena di sini saya mengutamakan pemindahan barang besar terlebih dahulu dibandingkan barang kecil. Setelah semua proses barang besar itu terjadi, maka akan melakukan proses pemindahan barang kecil. Di mana selanjutnya adalah akan dimasukkan lagi pengambilan keputusan, yaitu apakah barang kecil tersebut lebih besar dari 0. Jika iya, maka perjalanannya akan bertambah dan juga akan terjadi proses pengambilan keputusan lagi, yaitu apabila barang kecil apabila barang kecil yang tadi itu lebih besar daripada sama dengan kapasitas 2 tadi. Jika benar, maka barang kecil tersebut akan dikurangi dengan kapasitas 2 dan juga akan memunculkan output pembawa 2 memindahkan barang kecil lalu selesai. Setelahnya, apabila salah, maka akan muncul output pembawa 2 memindahkan sisa barang kecil dan juga selesai. Lalu apabila tadi pada bagian sini pengambilan keputusannya adalah false, maka akan langsung selesai. Begitu seterusnya. Lalu kita langsung masuk saja ke kode program yang telah saya buat. Baik, selanjutnya adalah membahas mengenai pseudocode dari kasus Pak Tono yang telah diberikan tadi. Sebelum kita masuk ke pseudocode dari kasus Pak Tono tadi, alangkah baiknya kita berkenalan dulu tentang apa itu pseudocode. Jadi, pseudocode itu merupakan suatu catatan atau deskripsi singkat mengenai logika ataupun algoritma yang akan kita buat nantinya.
Biasanya di dalam pseudocode itu berisikan langkah-langkah dalam kita menyelesaikan masalah ataupun langkah-langkah kita dalam membuat program tersebut menggunakan bahasa sehari-hari sehingga lebih mudah difahami. Tujuan dari pembuatan pseudocode itu sendiri yaitu untuk memudahkan programmer dalam memahami algoritma dan juga logikanya tanpa terikat satu aturan atau sintaks dari salah satu bahasa pemrograman tertentu. Lalu pseudocode ini memiliki beberapa keunggulan. Yang utama yaitu lebih simpel dan juga sederhana sehingga lebih mudah dipahami terutama bagi orang-orang awam dan juga mahasiswa seperti kita. Dan juga tidak ada aturan dalam menulis pseudocode yang seperti ini. Dan juga keunggulan yang ketiga yaitu lebih berfokus pada pemahaman logika dibanding teknis dari penulisan kodenya langsung. Di sini saya memiliki contoh penulisan pseudocode dari kasus Pak Tono tadi, yaitu yang pertama, menentukan kapasitas dari masing-masing pembawa, baik kapasitas untuk barang besar maupun barang kecil. Lalu selanjutnya, program akan melakukan tugas, yaitu selama kriteria barang besar dan kecil masih ada, program tersebut akan melakukan 3 proses ini, di mana yang pertama yaitu selama jumlah barang besar belum melebihi kapasitas pembawa 1, maka program tersebut akan menggunakan pembawa 1. Lalu selama jumlah barang kecil belum melebihi kapasitas pembawa 2, maka gunakan pembawa 2. Jika dua kondisi ini tidak terpenuhi, maka program akan menggunakan pembawa alternatif dari setiap barang. Lalu setelah 2 proses ini terpenuhi, maka program tersebut akan menghitung jumlah perjalanan dari setiap barang yang dibawa oleh pembawa 1 maupun pembawa 2. Setelahnya, program ini akan mencetak hasil dari jumlah perjalanan tersebut. Nah, selain dari bentuk pseudocode yang simpel dan sederhana seperti ini, setelah saya googling dan searching, saya menemukan bentuk pseudocode yang lain, yaitu yang seperti ini, di mana pseudocode yang berbentuk seperti ini itu lebih kompleks dan juga lebih panjang tentunya. Pseudocode yang seperti ini itu biasanya digunakan oleh programmer apabila mereka menginginkan logika yang lebih jelas, terstruktur, dan juga tentu saja lebih rinci. Dapat kita lihat di sini bahwa pseudocode yang ini sudah berbentuk seperti kode program dari salah satu bahasa. Pada pseudocode yang ini itu tentunya akan lebih sulit untuk dipahami karena penulisannya itu sudah dipengaruhi oleh aturan formal dari salah satu bahasa. Jadi untuk pemula seperti kita itu akan lebih sulit dalam memahami kode yang seperti ini. Dan juga akan lebih mudah untuk memahami pseudocode yang sebelumnya karena pseudocode yang sebelumnya itu penulisannya lebih deskriptif dibandingkan dengan pseudocode yang berbentuk seperti ini. Dan juga kalau kita mau fokus pada logika dan juga ide-ide dasar sebelum kita masuk ke penulisan kode program yang aslinya, pseudocode yang seperti ini itu akan lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya, kita akan masuk ke flowchart dari kasus Pak Tono tersebut. Oke, baik kawan-kawan, kali ini saya sudah berada di Visual Studio Code. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kode program dari kasus Pak Tono tadi. Di mana di kasus Pak Tono tadi itu saya diminta untuk membuat program untuk mencari kombinasi dari pembawa 1 dan juga pembawa 2 agar Pak Tono tersebut tidak memerlukan banyak tenaga dan juga tidak perlu banyak bolak-balik atau tidak banyak perjalanannya. Dalam hal lain, saya diminta untuk membuat program pembawa barang
yang paling efisien. Jadi untuk menyelesaikan kasus tersebut, langkah pertama yang saya buat adalah membuat fungsi untuk menghitung perjalanan optimal, di mana di fungsi ini nantinya akan terdapat kode-kode untuk menjalankan maksud dari kasus Pak Tono tadi. Di mana yang saya lakukan selanjutnya yaitu saya mendeklarasikan jumlah barang yang ingin dipindahkan, di mana saya di sini menggunakan variabel barang bertipe integer, di mana variabel ini saya menggunakan array dengan 2 indeks, di mana indeksnya itu adalah 10 dan juga 15, di mana 10 itu nantinya untuk merepresentasikan barang besar dan juga 15 itu untuk merepresentasikan barang kecil. Setelahnya saya mendeklarasikan kapasitas maksimum dari setiap pembawa. Karena di kasus Pak Tono tadi itu terdapat 2 pembawa dan juga masing-masing memiliki kriteria masing-masing, maka di sini saya membuat 2 kapasitas, yaitu variabel kapasitas 1 untuk merepresentasikan pembawa 1 itu bertipe data integer, di mana variabel ini itu memiliki indeks yang itu di sini sebesar 2, di mana di dalam indeks tersebut terdapat nilai 2 untuk barang kecil dan juga 6 untuk barang besar. Jadi bisa dikatakan bahwa pembawa 1 ini mampu membawa 2 barang besar dan juga 6 barang kecil. Lalu selanjutnya ada kapasitas 2 untuk merepresentasikan pembawa 2, di mana kapasitas 2 ini bernilai integer. Dan juga di sini saya menggunakan array ya pada variabel ini, yang dimana array-nya itu memiliki indeks 2 yang bernilai 1 dan juga 5, di mana 1 itu untuk barang besar dan juga 5 itu untuk barang kecil. Setelah saya mendeklarasikan jumlah barang dan juga kapasitas maksimum, maka selanjutnya adalah saya mendeklarasikan variabel untuk menampung jumlah perjalanan yang nantinya akan dilakukan oleh program ini, di mana perjalanannya ini nantinya akan bertambah seiring dengan berjalannya program ini. Lalu di sini saya mencetak jumlah barang, di mana di jumlah barang ini terdapat mencetak kalimat barang besar yang nantinya itu akan mencetak variabel barang dengan indeks 0, yaitu 10. Jadi barang besar ini nantinya akan mencetak 10. Lalu barang kecil akan mencetak variabel barang dengan indeks 1, dalam hal ini 15. Jadi barang kecil akan mencetak angka 15. Lalu program ini akan mencetak kalimat ini. Setelah ini selesai, selanjutnya yaitu masuk ke proses pemindahan barang besar. Di sini saya memfokuskan untuk memasukkan barang besar terlebih dahulu, baru masuk ke barang kecil. Di mana dalam proses pemindahan barang besar ini saya menggunakan perulangan while, di mana perulangan while ini perulangannya akan terus berlanjut selama kondisi di dalam while ini masih terpenuhi. Di mana di sini saya memasukkan kondisi di dalam while ini yaitu barang dengan indeks 0 yaitu 10 itu harus lebih besar daripada 0. Apabila kondisi ini terpenuhi, maka jumlah perjalanan yang tadi akan bertambah 1 selama kondisi ini terpenuhi. Lalu selama kondisi ini terpenuhi juga akan menjalankan proses if else ya di sini, yaitu syarat yang pertama yaitu jika barang dengan indeks 0 lebih besar sama dengan kapasitas 1 dengan indeks 0. Jadi if yang pertama itu jika barang dengan indeks 0 yaitu 10 lebih besar sama dengan kapasitas 1 dengan indeks 0 yaitu 2. Jadi bisa dikatakan yaitu 10, jika 10 lebih besar daripada 2, maka program ini akan memutuskan untuk menggunakan pembawa 1 untuk membawa barang besar. Dimana jika kondisi ini terpenuhi, maka barang dengan indeks 0 tersebut yaitu 10
akan dikurangi dengan kapasitas 1 dengan indeks 0, yaitu 2. Jadi 10 akan dikurangi 2. Apabila kondisi ini bernilai benar atau bernilai true kondisi ini, maka akan mencetak kalimat yang ini. Cout adalah ini. Nah, apabila kondisinya benar, maka akan mencetak ini. Selanjutnya, jika kondisi ini salah, maka selanjutnya masuk ke kondisi yang kedua. Jika barang dengan indeks 0 itu lebih besar sama dengan kapasitas 2 indeks 0, dalam hal ini barang dengan indeks 0 yaitu 10, dan juga kapasitas 2 dengan indeks 0 itu adalah 1. Jadi jika 10 lebih besar sama dengan 2, lebih besar sama dengan 1, maka program ini akan memutuskan untuk menggunakan pembawa 2 untuk mengangkut sisa barang besar. Dan juga barang dengan indeks 0 itu akan dikurangi dengan kapasitas 2 berindeks 0. Dalam hal ini 10 akan dikurangi dengan 1. Jika kondisi yang ini benar, maka program ini akan mencetak yang ini, cout yang ini. Lalu apabila kondisi yang pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka program akan membuat barang besar yang tersisa tersebut menggunakan pembawa 2. Maka program akan mencetak yang ini. Selanjutnya adalah proses pemindahan barang kecil. Masih sama, di sini menggunakan perulangan while, di mana perulangan ini akan terus berjalan apabila kondisinya terpenuhi. Di mana yang membedakan dari pemindahan barang besar adalah indeksnya. Jika barang besar menggunakan indeks 0, maka pemindahan barang kecil menggunakan indeks 1. Kita lihat bersama kondisinya, yaitu apabila barang dengan indeks 1, dalam hal ini 15, itu lebih besar daripada 0, maka program ini akan berjalan. Di mana perjalanannya akan bertambah seiring dengan perulangannya. Lalu di dalam perulangan ini terdapat if dan else juga, di mana jika barang dengan indeks 1, yaitu 15, lebih besar sama dengan kapasitas 2 indeks 1, yaitu 1. Kapasitas 2 indeks 1 yaitu 5, maka pembawa 2 digunakan untuk barang kecil. Pembawa 2 digunakan untuk mengangkut barang kecil. Jadi jika 15 itu lebih besar sama dengan 5, maka pembawa 2 digunakan untuk mengangkut barang kecil, di mana 15 tersebut akan dikurangi dengan 5. Apabila kondisi ini benar, maka program ini akan menjalankan atau mencetak yang ini. Lalu jika kondisi yang ini tidak terpenuhi atau false, maka akan mengecek kondisi yang kedua, yaitu jika barang dengan indeks 1, dalam hal ini 15 itu lebih dari 0, maka program akan memindahkan sisa barang kecil itu menggunakan pembawa kedua. Di mana apabila kondisi ini benar, maka akan mencetak yang ini. Setelahnya saya juga membuat program ini dapat mencetak tulisan seperti ini, output hasil akhir, yaitu total perjalanan, di mana variabel perjalanannya ini akan berisikan variabel perjalanan yang ini, yang tentunya sudah tidak akan 0 lagi nantinya, karena loopingnya terus berjalan tadi. Lalu proses ini selanjutnya saya panggil di dalam fungsi main menggunakan nama fungsi perjalanan optimal tadi untuk menampilkan outputnya. Baik, langsung saja kita cek outputnya bersama. Nah, di sini sudah terlihat ya, bahwa dalam kasus Pak Tona tadi itu terdapat 10 barang besar dan juga 15 barang kecil.
Lalu di sini ada serangkaian atau rincian proses pemindahan barangnya, di mana di perjalanan pertama, Pak Tono akan menggunakan pembawa 1 untuk memindahkan 2 barang besar, sehingga sisa barang besarnya nantinya akan menjadi 8. 10 dikurang 2 adalah 8. Begitu seterusnya, hingga di perjalanan kelima bersisa 0. Maka Pak Tono akan pindah untuk melakukan pemindahan barang kecil. Dimulai dari perjalanan ke-6, menggunakan pembawa 2, ia memindahkan 5 barang kecil, sehingga bersisa 10 barang kecilnya. Karena 15 dikurang 5 adalah 10. Begitu terus hingga sisa barang kecilnya 0. Jadi sisa barang besar dan juga barang kecilnya nanti adalah 0. Sehingga hasil akhir dari total perjalanannya adalah 8 kali. Jadi menurut program yang saya buat ini, perjalanan yang paling efisien, yang tidak memerlukan banyak tenaga dan tidak memerlukan banyak perulangan perjalanan adalah dengan 8 kali perjalanan menggunakan kombinasi dari pembawa 1 dan pembawa 2 seperti ini. Baik, mungkin itu tadi penjelasan dari flowchart dan juga pseudocode, dan juga yang terakhir adalah kode program dari kasus Pak Tono tadi. Selanjutnya adalah menyelesaikan instruksi yang kedua, yaitu buat dan jelaskan kode program untuk memenuhi kriteria 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dan 9. Kita lihat kriteria ketiga adalah mampu menjelaskan 6 tipe data dan memberikan contoh penggunaan masing-masing tipe data dan teknik implementasinya dalam bentuk kode program. Baik, tanpa langsung memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code untuk melihat implementasi dari 6 tipe data di dalam C++. Oke kawan-kawan, kali ini saya sudah berada di Visual Studio Code, dan kali ini sesuai dengan instruksi yang kedua, saya diminta untuk menjelaskan kriteria ketiga, yaitu saya harus mampu menjelaskan 6 jenis tipe data dan juga implementasinya dalam pemrograman. Sebelum kita masuk ke 6 jenis tipe data, alangkah baiknya kita berkenalan dengan apa itu tipe data. Jadi tipe data itu merupakan kategori atau jenis nilai yang dapat disimpan dan juga diproses oleh variabel dari suatu program tertentu. Jadi tipe data itu nantinya akan disimpan di variabel dan juga akan diproses di variabel tersebut. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke 6 jenis tipe data. Tipe data yang pertama adalah integer, yaitu tipe data yang digunakan untuk menampung nilai bilangan bulat. Bisa bilangan bulat negatif maupun bilangan bulat negatif. Tetapi tipe data integer ini tidak bisa menampung nilai-nilai desimal. Selanjutnya ada tipe data string, yaitu tipe data yang digunakan untuk menampung beberapa karakter. Biasanya digunakan untuk menampung kata atau kalimat. Selanjutnya ada float, yaitu tipe data yang digunakan untuk menampung nilai-nilai desimal, tetapi presisinya itu jauh lebih rendah dibandingkan tipe data double. Selanjutnya tipe data double, yaitu tipe data yang digunakan untuk menampung nilai-nilai desimal, tetapi presisinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan float. Kalau float itu 32 bit, kalau double itu 64 bit. Selanjutnya ada boolean, yaitu tipe data yang digunakan untuk menampung nilai logika, bisa benar ataupun salah. Lalu yang terakhir ada tipe data char, yaitu tipe data yang digunakan untuk menampung karakter tunggal atau menampung satu huruf saja. Kita lihat di contoh ini, di sini saya menggunakan variabel umur untuk menampung tipe data integer bernilai 12. Lalu saya menggunakan variabel nama menggunakan tipe data string yang nilainya itu adalah Zaki. Lalu saya menggunakan variabel tinggi untuk tipe data float yang bernilai 12,5.
Dan juga saya menggunakan variabel ukuran untuk tipe data double yang bernilai 3,14115 dan juga menggunakan variabel lulus untuk tipe data boolean yang bernilai true dan juga variabel inisial untuk tipe data char yang di dalamnya itu nilainya yaitu D. Selanjutnya saya mengoutput atau menampilkan men-cout seperti ini. Lanjut saja kita masuk ke hasil atau output dari program ini. Baik, di sini bisa ya. Yang tadi itu nama dengan tipe data string, yang keluar adalah Zaki. Lalu char dengan variabel inisial tadi yang keluar adalah D. Lalu float dengan tipe data tinggi tadi yang keluar adalah 12,5. Lalu ukuran dengan tipe data double tadi yang keluar adalah 3,14115. Dan juga umur dengan tipe data integer tadi yang keluar adalah 12. Dan juga status kelulusan dengan variabel lulus tadi yang keluar adalah lulus, yang berarti benar. Baik, selanjutnya kita lihat instruksi selanjutnya, yaitu kriteria nomor 4, yaitu mampu menjelaskan perbedaan variabel dan juga konstanta dengan menunjukkan penggunaannya pada kode program. Baik, langsung saja kita menuju ke Visual Studio Code-nya. Baik kawan-kawan, kali ini saya sudah menyiapkan program untuk menyelesaikan kriteria yang keempat, yaitu tadi mampu menjelaskan perbedaan dari variabel dan juga konstanta. Jadi variabel itu merupakan tempat penyimpanan untuk menyimpan nilai yang nilainya itu bisa berubah selama program tersebut berjalan. Sementara kalau konstanta itu merupakan tempat penyimpanan nilai yang nilainya itu tidak bisa dirubah setelah dia dideklarasikan. Di sini teman-teman bisa melihat yang variabel itu yang ini, sementara yang konstanta itu yang ini. Dimana pertama itu kita deklarasikan variabelnya itu variabel umur dengan tipe data integer itu sebagai 25. Lalu di sini kita ubah nilainya menjadi 20. Nah, kalau misalnya itu variabel bisa dirubah nilainya, tetapi kalau konstanta itu dia tidak bisa dirubah nilainya. Dan apabila kita merubah nilai tersebut, maka ia akan error nanti kodenya. Di sini coba kita lihat apabila kodenya error, teman-teman. Di sini kita coba ubah ya si konstantanya itu, kita rubah coba. Nah, apabila kita ubah nilainya, maka ia akan error, kodenya akan error. Tetapi kalau kita hapus consnya ini, maka ia akan menjadi variabel, maka tidak error lagi. Coba kita lihat di outputnya. Di sini bisa terlihat bahwa umur awalnya itu yang variabel tadi adalah 25, ya tercetak. Lalu umur yang dirubah itu juga ikut tercetak. Lalu kalau umur maksimum yang dekat variabel tadi yang tidak bisa dirubah itu tetap tercetak. Dan juga tadi apabila kita paksa untuk dirubah, maka di dalam program tersebut akan error. Di sini variabel ini bebas ya, bisa dirubahnya di line manapun asal programnya tersebut masih berjalan. Ini kalau kita hapus nilai 25-nya juga bisa, maka nanti yang muncul hanya umur 20 saja, umur yang telah dirubah.
Nah, seperti ini. Begitu sih, teman-teman. Selanjutnya adalah masuk ke kriteria yang kelima, yaitu mampu menjelaskan kegunaan, deklarasi, dan akses array, serta memberikan contoh penggunaannya pada kode program secara langsung. Langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Baik kawan-kawan, sesuai dengan kriteria kelima tadi, saya diminta untuk menjelaskan mengenai deklarasi array dan juga implementasinya dalam pemrograman. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu deklarasi array. Jadi array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama di dalam satu variabel. Jadi di dalam array saya ini disimpan di variabel nama menggunakan tipe data yang sama, yaitu tipe data string. Dan juga array ini bisa diakses menggunakan yang namanya index. Jadi di dalam array ini terdapat elemen yaitu Andi, Zaki, Abdi, Tika, dan Fadil yang dapat diakses menggunakan indeks yang ini. Di sini pengaplikasian dari array ini saya menggunakan perulangan atau looping, di mana untuk integer i sama dengan 0, i-nya itu kurang dari 5, maka perulangannya ini akan dilakukan kurang dari 5 kali. Dan juga i-nya itu increment, akan ditambahkan, maka akan mencetak yang ini. Sehingga nanti nama yang keluar adalah Andi, Zaki, Abdi, Tika, dan juga Fadil. Kita langsung lihat saja contohnya atau outputnya. Di sini kita bisa melihat nama pertama yaitu Andi keluar, Zaki, Abdi, Tika, dan juga Fadil. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan di kriteria kelima. Kita langsung saja lanjut ke kriteria keenam. Kriteria keenam yaitu mampu menjelaskan dan memberikan contoh percabangan dengan berbagai jenisnya dengan membuat kode program secara langsung. Menjelaskan dan memberikan contoh percabangan. Baik, kita langsung saja masuk ke Visual Studio Code-nya. Baik kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria kelima, yaitu mampu menjelaskan jenis-jenis percabangan dan juga implementasinya di dalam program. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu percabangan. Jadi percabangan itu merupakan suatu program yang kita buat agar program tersebut nantinya bisa mengambil keputusan dari kondisi tertentu yang kita tuliskan di dalam program nanti. Jadi nantinya itu di dalam program kita akan menuliskan kondisi tertentu yang apabila kondisi ini terpenuhi, maka program tersebut dapat mengambil keputusan sesuai yang kita tuliskan di program tersebut. Kita langsung saja lihat di contoh programnya. Di sini saya mendeklarasikan nilai angka bertipe data integer, lalu mencetak seperti ini, di mana apabila nantinya saya mengetikkan angka 1, jadi sebelum kita membahas program ini, saya akan menjelaskan dulu jenis-jenisnya. Jadi jenis dari percabangan itu ada dua, yaitu percabangan if dan juga percabangan switch. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh programnya, di mana di sini saya mendeklarasikan variabel angka menggunakan tipe data integer. Kemudian saya mencetak seperti ini, yang apabila nantinya saya memasukkan angka 1, maka akan masuk ke percabangan if. Apabila kondisinya saya memasukkan 1, dalam hal ini benar, maka akan tercetak Anda memilih angka 1. Lalu apabila saya mencetak angka 2, maka Anda memilih angka 2 di sini.
Lalu yang bersamaan juga di sisi lain saya menggunakan percabangan switch. Apabila saya memasukkan angka 1, maka yang keluar adalah Anda adalah siswa. Jika saya memasukkan angka 2, maka Anda adalah mahasiswa. Namun, jika pilihan saya di luar dari 1 dan 2, atau dalam hal ini false, maka akan dibuat pilihan tidak valid. Seperti ini. Langsung saja kita lihat ke dalam kode programnya. Dimana di sini apabila saya memasukkan angka 1, maka akan muncul Anda memilih angka 1 dan juga Anda adalah siswa. Jika saya memasukkan angka 2, maka akan tercetak Anda memilih angka 2 dan Anda adalah mahasiswa. Lalu jika saya memilih tidak di antara dua ini, dalam hal ini false, maka akan tercetak Anda memilih angka 2 dan juga pilihan tidak valid. Lalu selanjutnya kita masuk ke kriteria selanjutnya, yaitu mampu menjelaskan dan memberikan contoh percabangan dengan berbagai jenisnya. Itu kriteria 6, kriteria 7 tadi selanjutnya. Mampu menalar kasus percabangan, menjelaskan dan menyelesaikannya dalam bentuk kode program percabangan. Jadi di sini untuk kasus percabangannya saya menggunakan jenis percabangan yaitu if dan else. Dimana di kasus ini itu program ini diminta untuk menginputkan nilai ujian dari siswa atau mahasiswa, dimana nantinya akan muncul predikat sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan. Dimana jika nilainya itu kurang dari 60, maka akan tercetak kondisi yang seperti ini. Jika tidak memenuhi kondisi seperti ini, maka akan mencetak kondisi yang seperti ini, yaitu peringkat D-nya itu. Maka akan tercetak kondisi yang seperti ini, yaitu peringkat D kurang. Jika kedua kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan muncul kondisi yang seperti ini, dan juga seterusnya hingga yang atas ini. Logikanya juga bisa dibalik dari atas ke bawah. Jadi apabila kondisi yang atas ini tidak terpenuhi, maka akan masuk ke kondisi yang kedua. Dan juga apabila kondisi yang kedua tidak terpenuhi, akan masuk ke kondisi yang terakhir. Sama saja, tergantung cara kita memahaminya, mulai dari bawah atau mulai dari atas, itu sama saja. Di sini misalnya kita masukkan nilainya adalah lebih dari 100, maka akan muncul nilai tidak valid. Kalau kita masukkan lebih dari sama dengan 90, maka yang muncul adalah peringkat A sangat baik. Jika kita memasukkan di antara 90 dan 50, maka yang muncul adalah peringkat B atau baik. Maaf, tadi belum saya run. Maka yang muncul adalah peringkat B baik. Begitu seterusnya hingga kondisi ini terpenuhi. Kita lanjut saja ke program yang selanjutnya atau kriteria yang selanjutnya, yaitu mampu menjelaskan dan memberikan contoh perulangan dengan berbagai jenisnya dengan membuat kode program secara langsung. Kita langsung saja masuk ke programnya. Baik kawan-kawan, kali ini saya akan menjelaskan kriteria ke-9, yaitu mampu menjelaskan jenis-jenis perulangan dan juga implementasinya dalam program. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu perulangan. Jadi perulangan itu merupakan program
yang memungkinkan kita untuk melakukan eksekusi terhadap suatu pernyataan secara berulang-ulang selama kondisi tertentu yang kita tentukan itu. Jadi di sini ada 3 jenis perulangan atau looping, yaitu ada for, while, dan juga do while. Dimana yang membedakan dari ketiga jenis ini adalah letak penempatannya saja, dan juga kegunaannya. Dimana kalau for ini digunakan apabila kita sudah mengetahui berapa banyak sih kita ingin mengulang suatu baris kode itu. Jadi for ini apabila kita sudah tahu kita ingin mengulang sebanyak berapa kali. Kalau while itu digunakan ketika kita ingin mengulang suatu baris kode selama dia memenuhi kondisi tertentu. Jadi selama dia memenuhi kondisi tertentu, baris kode tersebut akan terus berjalan sampai tidak memenuhi lagi kriteria atau kondisi yang sudah ditetapkan di awal. Lalu kalau yang dual itu dia mengeksekusi sekali, mau benar atau salah tetap dieksekusi sekali. Kemudian eksekusi selanjutnya dia melihat dari kondisi yang telah ditetapkan. Kalau misalnya kondisinya masih memenuhi, maka tetap dieksekusi. Kalau misalnya kondisinya salah, tidak dieksekusi lagi. Cukup sekali eksekusi saja. Seperti itu. Untuk penulisannya mungkin sama, hanya beda di penempatannya saja. Dimana kalau for itu dideklarasikan di awal, kalau while sama dual itu dideklarasikan terpisah. Kalau for itu incrementnya langsung, kalau while dan dual itu incrementnya terpisah seperti ini. Kita langsung lihat saja di outputnya. Jadi program ini dapat mencetak angka dari 1 sampai 5, baik menggunakan for, while, maupun do while. Sebentar saya perbesar, seperti ini. Jadi apabila menggunakan for akan tercetak sampai 5, kalau menggunakan while itu akan tercetak sampai 5, dan juga apabila menggunakan do while itu akan tercetak sampai 5. Karena di sini kita memasukkan angka yaitu kurang dari sama dengan 5. Jadi integer i-nya itu akan bertambah hingga 5. Lanjut saja, kita masuk ke kriteria selanjutnya, yaitu kriteria ke-9, yaitu mampu menalar kasus perulangan, menjelaskan dan menyelesaikannya dalam bentuk kode program perulangan. Kita langsung lihat saja kodenya, yaitu di sini, dimana di sini kasus perulangannya yaitu untuk menentukan penjumlahan dari nilai yang kita masukkan. Jadi di sini langkah pertama yang saya lakukan adalah mendeklarasikan variabel k dengan tipe data integer, lalu men-cout seperti ini. Nantinya saya akan membuat perulangan, di mana di sini saya menggunakan perulangan for, di mana saya membatasi perulangannya itu harus kurang dari sama dengan 20. Jadi perulangannya hanya bisa dilakukan hingga kurang dari 20. Seperti itu. Jadi nanti nilai yang kita masukkan akan ditambah dengan integer ini yang akan terus increment hingga perulangan ke-20. Mari kita lihat saja di outputnya. Di sini kita memasukkan nilai misalnya 2, maka ia akan melakukan penjumlahan dari 2 ditambah 1 hingga 2 ditambah 20. Seperti itu. Nah, muncul seperti ini ya teman-teman. Baik, dengan ini maka berakhir juga penjelasan saya mengenai kriteria-kriteria yang tadi. Sebenarnya masih ada kriteria nomor 10 hingga 14. Tapi tadi itu
10 sama 10 hingga 14 tadi sudah terwakilkan dengan kasus Pak Tono, jadi saya rasa tidak perlu dijelaskan. Dan juga karena di instruksi tidak diminta untuk menjelaskan kriteria 10 dan sampai 14, jadi saya tidak memakainya. Baik teman-teman, setelah tadi saya menyelesaikan instruksi pertama dan juga instruksi kedua untuk memenuhi kriteria di atas, selanjutnya adalah saya akan menyelesaikan instruksi yang ketiga, yaitu buat dan jelaskan kode program untuk mengimplementasikan persamaan standar deviasi dan memproses data-data berikut. Ini jumlah datanya. Lalu dalam mengimplementasikan persamaan ini, Anda tidak dibenarkan untuk menggunakan fungsi built-in atau pustaka. Jadi saya diminta untuk memberikan persamaan standar deviasi serta memproses data-data yang ini tanpa adanya fungsi built-in ataupun pustaka. Baiklah, langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code, di mana saya sudah membuat kode ini sebelumnya dan juga saya akan menjelaskan secara langsung. Ini adalah kodenya. Jadi dalam pembuatan kode ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah pembuatan header, di mana di sini saya menggunakan header IOStream dan juga CMake, di mana header IOStream ini digunakan untuk header umum di program C++ untuk menampilkan input dan output menggunakan cout nantinya. Lalu header yang kedua adalah CMake, di mana header ini yang nantinya akan memberikan fungsi matematika di program yang telah saya buat, di mana di program yang saya buat ini nantinya akan menggunakan SQRT untuk menghitung akar kuadrat. Langkah selanjutnya yang saya buat adalah membuat fungsi utama untuk mengeksekusi kode program yang akan saya buat nantinya itu. Di dalam fungsi tersebut, langkah selanjutnya yang saya buat adalah yaitu membuat variabel data menggunakan array, di mana di array-nya tersebut terdapat 13 elemen seperti ini, yang semuanya itu bertipe data integer. Selanjutnya, saya membuat variabel yang digunakan untuk menghitung jumlah elemen data. Jadi fungsinya variabel ini sebenarnya sama, yaitu untuk menentukan semua elemen di sini. Sebenarnya kalau mau kita langsung tentukan dia 13 itu bisa saja, tetapi di sini saya menggunakan size of data untuk mewakili semua elemen dibagi dengan size of data pertama ini, yaitu untuk mempermudah saya dalam kegiatan atau pemrograman looping nantinya. Jadi saya membuat nilai 13 ini ke variabel n ini. Selanjutnya saya menghitung rata-rata atau mean, di mana langkah pertama yang saya perbuat adalah mendeklarasikan variabel bernama jElemen ini, di mana jElemen ini menggunakan tipe data double, di mana untuk sementara dia menampung nilai yaitu sebanyak 0. Selanjutnya saya membuat fungsi perulangan menggunakan for, di mana untuk integer i sama dengan 0, selama i-nya itu kurang dari n atau kurang dari 13, maka i-nya tersebut akan terus bertambah atau increment, di mana jumlah elemen ini atau jElemen ini akan ditambah dengan data i atau data dengan variabel ini, di mana setelah ditambahkan nanti akan masuk ke variabel jElemen. Setelahnya, saya membuat variabel rata-rata menggunakan tipe data double, di mana di variabel ini itu terdapat perintah untuk membagi antara jElemen dan juga n ini. Jadi jElemen dibagi dengan n. Jadi di jElemen itu berisikan penjumlahan keseluruhan dari masing-masing array ini, di mana di rata-ratanya itu nanti dibagi antara penjumlahan keseluruhan dari masing-masing array ini dibagi dengan total elemen array-nya yaitu 13. Selanjutnya langkah kedua yaitu saya menghitung jumlah kuadrat selisih antara data dan juga rata-rata, di mana di sini langkah pertama yaitu saya membuat variabel kuadrat dengan menggunakan tipe data double,
dimana untuk sementara ia menampung nilai 0. Selanjutnya saya menggunakan perulangan juga, sama menggunakan for, dimana untuk setiap integer i sama dengan 0, maka apabila i-nya itu kurang dari n atau kurang dari 13, maka i-nya itu akan increment atau bertambah, dimana akan terjadi, dimana selama perulangan ini berlangsung akan terjadi penjumlahan kuadrat ditambah data i, data dari elemen ini, dikurangi dengan rata-rata yang telah kita cari tadi, lalu dikalikan dengan data elemen ini tadi, satu-satu itu, dikurang dengan rata-rata yang kita cari tadi, dimana hasil dari penjumlahan kuadrat yang ini, semua ini akan ditambahkan ke variabel kuadrat. Selanjutnya saya menghitung variasi atau sum of square, dimana di sini saya membuat variabel variasi dengan tipe data double, di mana variabel ini akan menampung kuadrat dibagi dengan jumlah elemen atau 13 ini nanti. Selanjutnya saya membuat standar deviasi atau akar dari variasi, di mana di sini saya membuat variabel standard deviation menggunakan tipe data double, di mana standar deviasi ini nantinya akan menampung nilai kuadrat dari variabel variance ini. Jadi penggunaan SQRT ini digunakan untuk menghitung nilai kuadrat dari operasi matematika kuadrat dibagi dengan n ini. Seperti itu. Lalu di sini saya membuat mencetak data ya, di mana di sini itu nantinya akan memunculkan semua elemen ini. Selanjutnya saya mencetak rata-rata mean, itu diambil dari variabel rata-rata tadi, lalu juga mencetak standar deviasi yang diambil dari variabel standar deviasi. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari program yang saya buat ini mengenai standar deviasi tadi. Selanjutnya mari kita lihat output dan hasilnya. Nah, di mana di sini saya berhasil mencetak data menggunakan perulangan yang ini, lalu mencari rata-rata dan juga standar deviasi dari jumlah elemen yang ini. Baik, mungkin sekian presentasi dari tugas akhir UAS saya dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar. Semoga bisa dipahami dan juga bisa jelas, serta apabila ada lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.